Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya. Dulur, kali ini saya akan menyikapi beberapa pertanyaan dari dulur kita. Ini pertanyaan yang pertama, Bang, apakah benar Ratu Adil itu tidak akan muncul di jagat raya selamanya? Terus yang kedua, Bang, apakah benar Ratu Adil itu hanya di sampingnya Satrio Piningit saja? Terus yang ketiga, Bang, apakah benar Ratu Adil itu sangar dan ganas karena sebab akibat? Oke lur ya, saya sikapi langsung dan sekedar dulur ketahui bahwasanya kenapa Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Buddha Angon atau Awatara dan lain sebagainya disebut Ratu Adil, karena Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Buddha Angon atau Awatara dan lain sebagainya adalah sosok pemimpin yang adil. Jadi tidak benar jika ada orang yang mengatakan bahwasanya Ratu Adil itu tidak muncul di jagat raya. Itu tidak benar ya lor ya. Yang jelas Ratu Adil itu sama dengan Satrio Piningit, sama dengan Imam Mahdi, sama dengan Awatara, sama dengan Buddha Angon dan lain sebagainya. Jadi yang jelas saat ini Ratu Adil atau Satrio Piningit atau Buddha Angon atau Imam Mahdi atau Awatara dan lain sebagainya saat ini sudah muncul di jagat raya ini ya lor ya. Jelas ya lur ya, saya ulangi lagi. Sekedar dulu ketahui bahwasanya kenapa Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Buddha Angon atau Awatara dan lain sebagainya disebut Ratu Adil, karena Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Awatara atau Buddha Angon dan lain sebagainya adalah sosok pemimpin yang adil. Dan sekedar dulu ketahui, jika ada yang ngomong atau jika ada yang mengatakan Ratu Adil tidak muncul di jagat raya ini selamanya, itu salah besar. Yang jelas saat ini Ratu Adil atau Satrio Piningit atau Buddha Angon atau Imam Mahdi atau Awatara dan lain sebagainya sudah muncul di jagat raya ini ya lur ya, di tengah-tengah kita semua saat ini. Jelas ya lur ya. Terus yang selanjutnya, apakah Ratu Adil itu hanya di sampingnya Satrio Piningit saja? Itu salah besar lur. Yang jelas Ratu Adil itu sudah menyatu jadi satu atau nyawiji jadi siji bersama Satrio Piningit atau Buddha Angon atau Imam Mahdi atau Awatara dan lain sebagainya. Paham tidak lur? Jadi kalau sudah menyatu atau nyawiji jadi satu dengan Satrio Piningit atau Buddha Angon atau Imam Mahdi atau Awatara dan lain sebagainya, secara otomatis beliau sudah tidak langsung tidak di sampingnya lagi. Secara otomatis beliau sudah menyatu dengan Satrio Piningit, jadi tidak di sampingnya lagi. Dan tidak benar jika ada yang mengatakan Ratu Adil itu di sampingnya Satrio Piningit saja. Tidak benar seperti itu loh. Yang jelas kalau sudah nyawiji jadi satu dengan Satrio Piningit atau Buddha Angon atau Awatara atau Imam Mahdi dan lain sebagainya, ya jelas lur, tidak lagi di sampingnya. Paham ya lur ya? Kalau sudah paham saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, sekedar dulur ketahui, Ratu Adil atau Buddha Angon atau Imam Mahdi atau Awatara dan lain sebagainya itu tidak ganas dan tidak sangar karena sebab akibat, tidak seperti itu loh. Jika ada yang ngomong bahwasanya Ratu Adil itu ganas dan sangar karena sebab akibat, itu salah besar ya lur ya. Yang jelas sekedar dulur ketahui, sebab akibat itu tidak harus seperti ini seperti itu ya lur ya. Yang jelas hukum sebab akibat itu masih ada kriterianya lagi. Yang dimaksud kriteria itu ya seperti ini ya lur ya. Jika kesalahan itu tidak bisa dimaafkan, malapetaka akan diterima oleh orang yang berbuat. Akan tetapi jika kesalahan itu bisa dimaafkan, insya Allah tidak akan terjadi malapetaka kepada orang yang berbuat. Jadi jika ada yang mengatakan Ratu Adil itu sangar dan ganas karena sebab akibat, itu salah besar. Itu loh. Yang jelas Ratu Adil atau Buddha Angon atau Satrio Piningit atau Imam Mahdi atau Awatara dan lain sebagainya itu adalah Maha Pemaaf, Maha Pemurah dan lain sebagainya.
Jelas ya lur ya. Hukum sebab akibat itu yang jelas tidak harus begini harus begitu lur. Hukum sebab akibat itu masih ada kriterianya. Jika kesalahan itu tidak bisa ditolerir atau tidak bisa dimaafkan, ya otomatis lur malapetaka akan diterima oleh orang yang berbuat. Akan tetapi jika kesalahan itu masih bisa ditolerir atau masih bisa dimaafkan, insya Allah tidak akan terjadi malapetaka. Paham ya telur ya? Kalau sudah paham, saya akhiri cukup sekian. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sudilah untuk dimaafkan, saya hanya hamba Allah yang penuh salah dan dosa. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam jagat raya.